kenapa sih dok nggak boleh hamil di masa pandemi ini? Karena seringnya di rumah, ngapain lagi sih selain esek-esek ya? Bapaknya kena sakit mah, ya kan? Udah nggak ada lagi malam Jumat, udah tiap malam, ya kan? Pasti. Ngapain dokter pakai kondom? Kayak main piano pakai sarung tangan katanya. Apa kabar teman ninja? Senang banget nih gue Indra Bekti kali ini ketemu lagi sama kamu di Ninja Talk. Obrolan yang ngelotok pastinya ya. Kita udah beberapa episode sekarang ini kayaknya udah banyak banget yang nonton ternyata. Dan pengen banget, ayo dong lagi dong, Bekti lagi dong. Yang mana lagi dong? Yang lebih seru lagi dong gitu. Waduh, episode sebelumnya juga udah seru-seru pastinya. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah share, yang udah like, yang udah komen. Thank you so much. Nah, tapi seperti biasa nih, kali ini jangan sampai nggak nonton. Karena dari awal sampai akhir kamu harus nonton banget. Karena disitulah nanti akan ada pertanyaan dan disitulah juga akan ada hadiah Rp500.000 OVO Cash untuk 5 orang pemenang pastinya ya. Nanti di akhir episode ini akan ada pertanyaan. Apakah pertanyaannya? Makanya nonton dari awal sampai akhir, di subscribe ya, di like, di komen dan di share pastinya ya. Ninja Talk kita kali ini. Baik, nah kalau gitu sekarang saya nggak sendirian. Ini membahas kita akan membahas tema yang cukup seru ya. Kita nih di sini kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana kita akan bahas seputar fenomena kehamilan dan persiapan persalinan di masa pandemi ini. Waduh, ini kita ngebahas yang agak sedikit lumayan yang enak-enak gitu ya. Nah, ini kita dengan tamu orang yang sangat spesial di sini. Beliau adalah seorang dokter, seksolog dan artis. Ini udah lama banget dia nih berkecimpung di dunia pertelevisian dan di dunia perseksan. Ya, siapa lagi? Dan tidak asing lagi, ini dia Dokter Boyke. Halo Indra, apa kabar? Aduh, ini tuh suatu kebanggaan nih bisa ngobrol-ngobrol langsung seperti ini. Dulu juga sering ngobrol kan. Sekarang ketemu lagi ya. Sekarang ketemu lagi. Dulu masih bujangan, sekarang anaknya udah berapa biji? Udah ya? 2 dok. Alhamdulillah berkat masukan-masukan dari dokter. Saya setiap tontonan dokter itu ya saya tonton gitu masukan-masukan. Oh seperti ini, oh kayak gitu, oh posisi gimana, yang bagus gimana gitu saya tonton. Akhirnya anaknya 2 deh dok. Alhamdulillah. Nah dok, ini kita akan ngebahas tentang fenomena kehamilan dan persiapan persalinan di masa pandemi nih dok, ya kan. Nah seperti kita ketahuin kan kalau misalnya sekarang ini banyak orang yang memang tidak kemana-mana gitu kan ya, disuruh di rumah aja sebenarnya gitu. Dan apalagi mereka untuk ke rumah sakit itu mereka pastinya agak takut ya. Jadi yang namanya penggunaan kontrasepsi atau alat-alat untuk kayak semacam KB gitu ya, pencegah kehamilan gitu ya dok, mungkin agak sedikit berkurang nih karena yang saya dengar ini tingkat kehamilan itu meningkat dok di masa pandemi seperti ini gitu dok. Itu benar dok? Betul. Tingkat kehamilan meningkat tapi juga tingkat perceraian meningkat. Loh. Tingkat kekerasan terhadap anak meningkat. Wow. Karena apa? Justru orang-orang itu kalau di rumah itu bukannya bisa akur. Oh gitu ya, dok. Karena kan di era pandemik ini kan stresnya banyak banget. Bener. Ada yang suami-suaminya di PHK, ada suami-suaminya yang gajinya tinggal 25%, 50%, ada istrinya yang stres mesti ngajarin anak-anak. School from home itu kan juga pakai komputer, nggak ngerti ngajain PR, anaknya justru lagi diajarin itu dia main game dan sebagainya, marah di sini. Ada anaknya bapaknya lagi kerjain untuk work from home, digangguin, teriak-teriak, nangis, loncat-loncat, akhirnya terjadilah kehebohan. Bener. Tapi juga salah satunya adalah karena seringnya di rumah, ngapain lagi sih selain esek-esek ya. Artinya sesuatu wahana yang paling enak nggak usah
bayar-bayar, Iya. tinggal matiin lampu, ya nungguin anak tidur, ya itu dia. Ibadah lagi dok. Nah, ibadah lagi. Udah nggak ada lagi malam Jumat, udah tiap malam, ya kan pastinya Tiap kan. malam ya Allah, nggak ledes tuh dok. Udah, justru karena itulah, jadi tiap malam itu si wanita juga kecapean, ngurusin anak, ngurusin dapur, tengah malam udah lagi yang bapaknya kena sakit mah, ya kan. Jadi Sakit kan mah udah gitu ya. susah kan. Jadi itu sering terjadi juga konflik. Iya. Memang sih saya sering mengatakan udah deh pakai yang paling gampang kontrasepsi kondom. Tapi kadang-kadang mereka nggak mau. Iya, Ngapain dokter pakai kondom? Kayak main piano pakai sarung tangan katanya. Iya. Ya jelas lah memang tidak seenak yang nggak pakai kan. Tapi kan itu kan salah satu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan. Iya bener. Kenapa sih dok nggak boleh hamil di masa pandemi ini? Ya sekarang risiko tertular COVID itu bayinya juga kesian. Dan efek pada bayinya, kecacatannya tuh sampai sekarang juga belum ada penelitiannya. Sekarang kan baru beberapa bulan nih. Iya. Kalau dia lahir di era COVID, pernah terinfeksi COVID, depannya apakah autis, apakah nanti dia itu juga gangguan paru-paru, kan kita nggak tahu. Iya. Jadi saya sering mengatakan bahwa tolonglah di era-era pandemik ini buatnya yang banyak tapi jangan jadi. Oh gitu. Ya, artinya jangan sampai terjadi kehamilan. Itu yang paling kita harapkan. Kontrasepsi yang paling mudah kondom. Ya. Kedua mungkin pernah dengar nggak sih yang namanya kalau dalam Islam itu azal? Apa tuh dok? Yaitu senggama terputus. Apa tuh dok? Ya artinya kita pas mau keluar tarik. Wah, keluar ditarik jadi keluar di luar. Di luar. Gitu loh. Itu namanya azal kalau dalam bahasa ini atau senggama terputus. Senggama terputus. Cuman dalam Islam itu ada dok ya? Ada. Cuman Iya. cara itu memang sih nggak enak buat si laki-lakinya. Enaknya kalau lagi begitu kan justru diteken dong, Iya, makanya benar. ditarik katanya gitu. Ya udah, kita juga ngerti. Tapi bagaimanapun juga itu adalah salah satu cara Iya. metode KB yang Iya. boleh dibilang juga keberhasilannya agak lumayan lah, 68%. Tapi kadang-kadang katanya kalau misalkan keluar di luar terus masih ada di sekitar vagina gitu atau alat kelamin gitu dok, itu katanya bisa menjalar kemana-mana dok, bisa masuk ke dalam Iya, memang kalau menyebabkan masih kehamilan. dibuangnya di situ, ya kan. Harusnya buangnya di mana dok? Iya, jadi katanya Cek Bilda ya, Dok? kalau yang Sekitar mau wilayah cara dada ya, itu Dok? katanya pakai ini, Oh, dok. pakai dingklik. Jadi si istrinya dingklik pas mau keluar ditendang dingkliknya kan jangan jadi masuk. Ya begitu, itu juga boleh. Itu cara KB yang gila katanya ya. Tapi itu sih joke ya. Iya. Tapi yang ketiga adalah pakai pil. Pil Pil KB. KB. Pil KB itu bisa didapatkan. Saya kira juga di toko-toko di online shop juga ada ya. Tapi kalaupun minta di puskesmas juga bisa. Meskipun kadang-kadang kita kan, aduh kalau ke rumah sakit sih janganlah. Apalagi ke rumah sakit umum yang pasien-pasien COVID-nya juga ada. Lebih baik nggak usah lah ya. Tapi kan bisa minta ke ya tadi online shop ataupun ke apotik-apotik itu kan bisa. Bisa, udah deket Pil di itu mana-mana ada. yang nggak bisa tuh memang untuk pertama adalah untuk IUD ya, karena IUD kan harus dikontrol, dipasang, susuk juga kan harus dikontrol, suntik itu juga biasanya ke rumah sakit. Iya. Tapi tindakan-tindakan yang bisa untuk KB sendiri seperti tadi kondom, Pil KB. kemudian pil KB itu udah bisa paling- dilakukan. Paling mudah ya Paling dok? mudah, ada di mana-mana. ada di gitu. mana-mana. Nah itu tuh ya didengerin tuh ya pasutri-pasutri yang sekarang ini yang lagi hangat-hangatnya mungkin ya lagi dalam masa-masa seperti ini di rumah aja memang terkadang apa sih yang mendukung itu bisa terjadinya itu apa timbul apa birahi Wajar ada. lah, birahi itu wajar. Itu kan diberikan fitrah dari yang Iya. maha kuasa kan ya. Betul. Jadi kalau orang itu di rumah aja kan pengennya deket-deket ya kan. Sementara kadang-kadang nih dari si istrinya yang kadang-kadang aduh gitu loh. Belum apa-apa udah kasih tanda-tanda anak-anak tuh tidur tuh, anak-anak tuh tidur. Tapi kan kadang-kadang masih capek kan. Nah ini
Tapi kan di dalam Islam juga kan kalau kebetulan saya Muslim kan nggak boleh menolak kan. Mau untuk melakukan hubungan seks itu si istri itu harus, kalaupun menolak mungkin udah deh pas serangan fajar aja, jangan sekarang-sekarang. Begitu caranya gitu. mungkin ya lebih enak gitu ngomongnya daripada dia nggak mau. Daripada kayak begitu kan, itu yang bisa membuat akhirnya kekerasan, yang akhirnya datang akhirnya saling menyalahkan, dan akhirnya bisa buntutnya sampai ke perceraian. Jadi kan sebenarnya kan memang dalam hubungan itu mungkin ada kerjasama ya dok, harus sama-sama saling menyetujui gitu ya. Walaupun memang mungkin ada di dalam Islam ya, dalam agama itu kadang kan suka ada yang maksudnya punya anggapan bahwa ya nggak boleh nolak dong, kalau itu kan ibadah gitu ya dok ya. Tapi kan tetap yang namanya hubungan seks itu ya harus sama-sama mau. Kalau satu nggak mau, satu mau, ya udah kayak model robot aja ke dapur saya, udah masukin, goyang, selesai. Gitu loh. Itu kan gila kan. Nggak bisa seperti itu gitu. Jadi kita juga mesti. Dan kita juga sebagai cowok kalau pasangan kita juga memperlakukan kita seperti itu kan. Iya kan kita juga aduh rasanya kok kayak robot gitu loh ya. Gak ada balasan, gak ada balasan, gak ada apa. Benar itu. Iya kan dok. Nah ini kalau boleh bilang kan nantinya nih seperti dokter bilang tadi gitu, untuk future-nya nanti masa depan yang akan datang gitu, maksudnya setelah mungkin mereka hamil nih gitu kan, nanti dari segi finansial juga gitu, nanti pada masa mereka kan ya saat ini ya seperti dokter bilang tadi lagi banyak yang gajinya dipotong, kemudian mungkin dirumahkan malah gitu ya. Nah maksudnya untuk mereka punya anak lagi gitu, itu apa nggak kepikiran untuk hal itu gitu dok? Pertama, proses kehamilannya pun sudah mengandung resiko-resiko. Nah, itu dia. Resiko yang pertama adalah resiko kalau sampai bayi tertular oleh COVID. Ya. Kenapa? Kan kita bisa mencegahnya pakai masker. Oke, tapi proses persalinan kan di rumah sakit. Ya. Di rumah sakit, dan kalau di rumah sakit itu ya namanya kita tidak pernah tahu, meskipun satu demi satu kita cek suhu, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, risiko tertularnya yang namanya rumah sakit, karena penelitian terbaru itu kan bahwa si virus corona itu juga bisa terbang beberapa jam. Betul. Ya, dan dia sangat kecil sekali karena 0,5 mikron, sehingga dia pun bisa tertangkap oleh bisa menembus daripada masker yang biasa. Iya. Nah, jadi resikonya tuh tinggi sekali. Dan kalau resikonya itu kena, ya bukan hanya bayinya, ibunya sesek napas, itu juga oksigenasi kepada bayinya juga akan berkurang. Bayinya akan kecil, macam-macam deh. Itu bau dari awal. Itu resiko kehamilan. Resiko finansial tadi ya. Memang sekarang kan ada yang namanya BPJS. BPJS itu kan bisa di cover kalau kita mengikuti program tersebut. Tetapi juga tetap harus diingat ya bahwa itu tetap di rumah sakit ya, dan kita punya anak itu kan bukan hanya ditanggung BPJS pada proses persalinannya saja, tapi kan beli susunya, kemudian nanti setelah itu fungsi sekolahnya, kemudian kebutuhan-kebutuhan bayi yang lain itu kan sangat diperlukan sekali ya, dan itu membutuhkan dana, sementara kemungkinan gaji dipotong menjadi 50%, kemungkinan PHK besar. Jadi itu juga harus dipertimbangkan sebagai pertimbangan untuk dia punya anak dulu. Gitu. Walaupun hasrat udah tinggi ya dok. Hasrat udah tinggi, udah kepengen. Apalagi pengantin baru kan. Itu dia, yang ditunda-tunda, yang nikahnya pakai hanya 10 orang. Kan itu kan juga udah kepengen kan. Bener. Tapi ya bagaimana, memang sikonnya udah kayak begini. Itu gitu. Dia makanya walaupun akhirnya udah pada pengen banget nikah, udah pada pengen bagus sih gitu ya. Maksudnya mereka menikah ya ini ibadah buat mereka. Tapi di satu sisi ternyata ini lagi
suasana seperti ini gitu. Mungkin ya memang harus berpikir berkali-kali dulu ya untuk mungkin bisa punya anak ya, Dok, gitu ya, Dok ya. Apalagi tadi udah disampaikan sama dokter juga tadi kan resikonya seperti apa gitu. Nah, ya, kalaupun sampai mereka harus ke rumah sakit, tolonglah datangnya ke rumah sakit ibu dan anak. Jangan datang ke rumah sakit umum. Pokoknya diterima di rumah sakit yang memang gitu, tidak menerima pasien-pasien COVID. Ya, kalau rumah sakit ibu dan anak kan enggak. Tapi kalau rumah sakit umum kan nerima. Nah, dengan pasien-pasien yang mungkin sakit paru-paru, sakit batuk, ya kan itu kan kita belum tahu itu COVID atau enggak. Tapi kalau rumah sakit ibu dan anak kan udah dipisah. Betul-betul untuk orang-orang yang hamil saja dan melahirkan. Nah, itu dia. Nah, ini pemilihannya seperti itu. Betul. Saya mau aborsi karena ini lagi corona. Saya tidak setuju ya dengan aborsi ya. Nggak mau dulu punya anak, tapi juga nggak mau KB. Akhirnya diaborsi. Sampai sekarang nggak punya anak. Aborsi hanya boleh dilakukan kalau ada kegawatan pada ibu atau pada janinnya. Jangan main, aduh ini gara-gara corona, ini aduh positif, di-stopin aja deh. Sepanjang protokol kesehatan itu diikuti, resiko terkena COVID-19 minimal. Minak jinggo. Apa itu? Miring enak nungging monggo. Cinderella menunggang kuda. Oh, apa tuh, Dok? Gimana kita untuk bisa mencegah kehamilan di masa-masa pandemi seperti ini? Atau mungkin yang tadi udah ternyata terlanjur hamil, tapi ada langkah-langkah yang terbaik yang tadi sudah diberikan oleh Dr. Boyke ya.